Orang suarane lek dilem. Pedot. Orang gunane lek dilem sinyal elek. Jadi misalnya Balat ini Makkah kalau di sana, Balat Madinah. Kalau di sini ya Purworejo. Dia tempatnya itu di tengah-tengah kota, jangan di ujung selatan, nanti yang utara kejauhan, jangan di ujung barat, nanti yang timur kejauhan, maksudnya begitu. Kalau dia di tengah-tengah, dari arah manapun itu bisa mencapai dengan tidak menempuh jarak yang terlalu jauh. Jadi kadang sunnah ini diperintahkan oleh Al-Quran, walaupun sebenarnya tidak dibutuhkan, karena ada isyarat supaya menjadi sebuah hukum. Kadang sunnah begitu. Misalnya Nabi diperintahkan oleh Allah, wasyawirhum fil amri, Muhammad, musyawarahlah kamu dengan para sahabat dalam masalah perkara. Kata Imam Hasan Al-Basri, sebenarnya Nabi itu gak butuh musyawarah, tinggal nanya malaikat turun wahyu. Tapi kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk musyawarah? Supaya menjadi sunnah bagi para hakim, bagi para qadhi untuk bermusyawarah. Misalnya sunnahnya itu sunnah ini salah satu sunnah ini. Jadi banyak sekali, misalnya ketika menghukum nanti, memberikan hukum nanti menghadap kiblat, itu adab-adab, namanya adab ya banyak, tapi sebagian saja yang dinukil oleh Imam Abi Suja di matannya ini, sebagian, tidak semuanya. Fi wasatil baladi datka saat khittatuhu, dia bertempat di tengah-tengah negara, tengah-tengah wilayah. Balad itu lebih pantasnya dimaknai wilayah, karena kalau negara terlalu besar. Misalnya di Arab, negara itu kan Saudi Arabia, itu negara. Tapi kalau balad itu ya Mekah, itu balad, Madinah balad, Riyadh balad, Jeddah itu balad. Nah, tapi kalau di sini ini dia paling tidak kabupaten kota, itu balad. Karena kalau balad itu sudah lengkap, di situ ada pasar, ada kehakiman. Qadhi ini kan kehakiman, ada polisi, kantor polisi, ada kantor pos, ada pasar. Nah kalau kecamatan kadang belum ada kehakiman, belum ada kantor kehakiman, kejaksaan itu belum ada kalau kecamatan. Salah satunya ada itu biasanya kecamatan, salah satunya ada kantor polisi tapi nggak ada kantor kehakiman, ada pasar tapi nggak ada yang lain. Misalnya kalau Korea itu lebih kecil lagi, Korea desa namanya. Fa'in kanat al-baladu saghiratan nazala haitsu sya'a ilam yakun hunaka maudi'un mu'tadun tanzilul qudratu yakunu jurusul qadi fi maudi'in barizin. Kalau negara daerahnya itu kecil, kalau batas daerah itu, wilayah itu kecil, maka tidak harus di tengah-tengah, tidak sunnah di tengah-tengah karena wilayahnya kecil. Jadi yang dari arah manapun tidak terlalu jauh karena memang negaranya, wilayahnya kecil. Jadi setiap daerah punya sendiri-sendiri. Mungkin kalau di Jawa itu penduduknya padat, jadi
satu desa bisa ribuan orang mungkin, apalagi satu kecamatan. Tapi kalau di daerah yang penduduknya jarang di luar Jawa, itu ya belum tentu satu desa sampai ribuan orang. Rumah satu dengan yang lain jaraknya jauh. Nah, ini berarti bala itu beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada satu kota kabupaten kadang hanya kecamatannya berapa, tidak sampai 5, ada yang lebih dari 10. Jadi kan beda-beda. Kalau memang wilayahnya kecil, dia tidak harus di tengah-tengah. Wa yakunu julusul qadhi fi mawdhi fasin barizin zahirin linnas. Dan dia seyogianya, sunnahnya qadhi hakim ini dia bertempat, berkantor sekarang ini di tempat yang nampak bagi manusia, nampak bagi warga. Sekira ada masalah, tahu mana kantornya si qadhi ini, mana rumahnya kalau zaman dulu. Bihaitsu yarahul mustautinu wal gharibu, sekiranya orang asing tahu, apalagi penduduk mustautin itu orang yang asli daerah situ yang tidak berpindah-pindah, itu mustautin, yang mensahkan sholat Jumat 40 itu yang mustautin. Nek santri itu bukan mustautin tapi mukim namanya, wajib sholat Jumat tapi tidak terhitung yang mengesahkan 40. Ya, mustautin ini ahli daerah situ yang nggak pindah-pindah sampai kapanpun. Gharib ini orang yang asing, bukan daerah situ, pendatang. Gharib, walaupun gharib pendatang itu kalau tahu tempatnya, berarti kan qadhi ini di tempat yang barizin linnas, yang nampak oleh siapapun. Wal qawi wa dhaif, bisa dijangkau orang yang kuat ataupun orang yang lemah. Kalau zaman sekarang ya pejabat ya bisa menjangkau, rakyat juga bisa. Nah, Islam ini sangat mementingkan keadilan. Islam itu setara di depan hukum, itu sudah diajarkan Islam dari dulu. Tidak peduli orang kuat, orang lemah, pejabat, rakyat itu sama di mata hukum. Itu teori dan prakteknya hukum Islam begitu. Kalau sekarang cuma teori tok, prakteknya ya beda. Kalau punya uang, orang kuat, pejabat, itu mudah dia bisa, bahkan bukan hanya mengakses hukum, membeli hukum bisa. Tapi kalau orang lemah, ini tidak dianggap. Laporan kadang juga nggak digubris. Ini namanya tidak ada keadilan. Nah, ini Islam mengajarkan keadilan. Yang kuat, yang lemah, siapapun bisa mengakses, menjangkau keadilan hakim, keadilan qadhi ini. Wa yakunu majlisuhu masunan min adza khurrin wa harrin, ya, min adza harrin wa bardin. Sebaiknya majelisnya, tempat memutus perkaranya seorang qadhi hakim ini terjaga dari panasnya musim panas atau dinginnya musim dingin. Kalau musim panas tidak kepanasan, musim dingin tidak kedinginan. Bi ayakuna fi sayfi fi maharbilih. Misalnya perumpamaannya ini, penggambarannya di musim panas, sayf itu panas. Kalau pengen gampang meneliti, sayf itu fa itu panas, syita belakangnya hamzah itu adem. Maksudnya sayf itu musim ketiga, musim tidak ada hujan, jadi kan panas. Kalau syita itu musim adem, musim dingin, musim rendeng, musim banyak hujan. Di musim panas banyak angin berhembus, berarti nggak kepanasan. Rafi syita fi bagaimana contohnya? Hah? Kuning. Fi kunin, apa maknanya? Hah? Payon. Di musim banyak hujan ada payonnya, ada
apa jenenge atap biar tidak kehujanan. Wala hijabalahu, tidak ada penghalang. Hajib ini banyak macamnya hijab ini. Misalnya kantor, kalau nggak ada janji nggak bisa ketemu. Kalau orang sekira tidak kenal nggak boleh masuk. Ini namanya hijab ini, penghalang. Tidak boleh ada begitu, siapapun bisa mengakses kapanpun. Wa fi ba'din musahif wala hajibadunahu. Orang mau menuju seorang hakim qadhi itu tidak terhalang oleh apapun. Walit takhadha hajiban, kalau dia mencari penghalang. Hajib ini ya apapun. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man wuliya min umuril muslimin min umurin nasi syai'a fahtajaba hajabahu wa yaumal qiyamah. Barang siapa dia ini dipasrai sebuah kekuasaan, sebuah urusannya banyak orang, kok dia membuat penghalang. Satpam itu juga termasuk penghalang itu. Kalau nggak ada izin nggak boleh masuk. Maka besok di hari kiamat Allah akan membuat penghalang kepadanya. Dia nggak akan mudah ketemu Allah di hari kiamat. Karena di dunia dia sudah membuat penghalang kepada manusia. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kalau dia membuat penghalang seperti itu, hukumnya makruh, kuriha. Wala yaqlu'udul qadhi lil qadhi fil masjid, dan seorang qadhi juga sebaiknya sunnahnya dia tidak memutus perkara di masjid. Apa alasannya? Apakah bukan tempat yang baik masjid? Tempat yang baik justru mau menjaga masjid. Jangan sampai nanti di masjid banyak suara, banyak orang mengeraskan suara. Namanya orang berselisih pasti mau tinggi-tinggian suara. Nah, ini kalau di masjid nanti mengganggu masjid. Faida qada fihi kuriha. Kalau seorang qadhi hakim memutuskan perkara di dalam masjid, ini hukumnya makruh. Termasuk juga menegakkan hudud. Ini juga sangat makruh dilakukan di masjid. Misalnya mencambuk pemabuk 80 kali, namanya hudud itu. Mencambuk 100 kali pezina, memotong tangan pencuri, namanya hudud. Ini sangat makruh dilakukan di masjid. Terus bagaimana? Ada riwayat dulu Khulafaur Rasyidin, Nabi juga kadang memutuskan perkara di masjid. Itu karena memang ada udzur, atau memang ini setelahnya saya baca dulu. Fa'in qadha fihi kurya fa'in ittafaqa waqtu huduri fil masjid li salatin wa ghaiha khusumah lam yukrah. Kalau kebetulan, ittafaqa itu kebetulan. Yang namanya qadhi hakim pun dia juga wajib sholat. Pas dia sholat ke masjid, jamaah ke masjid, ada orang mengadukan masalah misalnya, kebetulan ini, maka ini tidak makruh. Jadi di waktu sholat ini lam yukrah. Nah, itulah kemungkinan dimungkinkan dulu ketika Nabi dan sahabat Khulafaur Rasyidin memutuskan perkara kok di masjid, itu kebetulan karena masih di masjid, masih sholat, masih itikaf. Lam yukrah fasluha fihi, kalau seperti itu nggak makruh. Wa kadza lawih taji ilal masjid, begitupun tidak makruh kalau memang qadhi membutuhkan masjid. Udrin min matar, karena udzur hujan, hanya berlindung berteduh di masjid, ini nggak makruh karena ada udzur.
Wa isawil qadi wis ya. Wis ta? Wallahu a'lam.